Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Apa yang kamu katakan? Nada suara permaisuri iblis kecil dalam dan kaku, dan itu mengungkapkan kebingungan yang luar biasa dan hebat. Oh, Duke Ming mengangkat matanya, menatap Yunce dengan penuh minat, dan berkata, Duke ini sepertinya tidak mengerti apa yang kamu katakan. Hehe, wajah Yunce menyeringai, dan matanya bahkan menunjukkan penghinaan dan ejekan yang jelas. Kamu, Duke Ming, memiliki ambisi untuk mengambil alih dunia, memiliki kekuatan yang tak tertandingi, pikiran penuh perhitungan yang bahkan hantu dan dewa tidak dapat prediksi, dan hati yang 10.000 kali lebih ganas dari ular dan kalajengking. Awalnya aku mengira kamu adalah orang yang tangguh yang sangat berkualitas, tapi sayang sekali, melihatmu hari ini, sepertinya kamu hanyalah seekor ayam, yang hanya berani berbuat tapi tidak berani mengaku, sungguh mengecewakanku. Kamu punya keinginan mati. Duke Huai langsung menjadi marah, dan tiba-tiba meraih ke arah Yunce. Ini adalah pertama kalinya sepanjang hidupnya dia melihat seseorang benar-benar menghina ayahnya sendiri. Namun, Duke Ming mengulurkan tangan dan menghentikan Duke Huai, mengikuti dia mengangkat kepalanya dan tertawa keras, hahaha. Anda memang pemuda yang telah membuat anak saya gagal total. Mulut dan pikiran licikmu sangat tajam seperti pisau, dan kata-katamu sangat kasar sehingga Duke ini bahkan tidak tahu bagaimana harus menanggapinya. Duke Ming menyipitkan matanya sekali lagi. Cahaya yang datang dari celah matanya yang menyempit dan panjang bahkan lebih menakutkan daripada cahaya yang datang dari ular berbisa. Duke ini tahu bahwa kamu sedang mencoba untuk mengulur waktu. Namun, hanya ada sedikit hal di dunia ini yang menarik minat Duke ini, dan sangat sedikit hal yang aku ingin tahu jawabannya yang menyedihkan, jadi Duke ini akan memberimu lebih banyak waktu untuk hidup. Di sini, beritahu Duke ini, apalagi yang kamu tahu. Kata-kata yang diucapkan Duke Ming bukanlah sebuah pertanyaan, melainkan sebuah pengakuan tersirat. Nafas permaisuri iblis kecil benar-benar kacau, dan nyala api di tubuhnya tiba-tiba naik tinggi, dan nyala api yang menyala di matanya bukan hanya nyala api gagak emas lagi, tapi itu seperti kebencian yang mengerikan dari api penyucian neraka. Yunce mencibir lembut, lalu berkata, saat itu, benua langit yang mendalam tiba-tiba menyerbu alam iblis ilusi, itu karena kamu. Anda menggunakan semacam metode untuk membiarkan 4 tempat suci agung di benua langit yang mendalam mengetahui keberadaan cermin samsara dari alam iblis ilusi yang dihargai oleh Kaisar Iblis, dan memalsukan bahwa cermin samsara memiliki sifat saleh. Menyebabkan orang-orang dari benua langit yang mendalam, dengan seluruh sumber daya mereka, untuk menyerang alam iblis ilusi, hanya untuk merebut cermin samsara, dan alasan mereka dapat menyerang lagi, dan mampu untuk mundur tanpa terluka, itu karena kamu ada di sana. Yunce menunjuk ke arah Duke Huai dan berkata dengan dingin, dan alasan kamu melakukan apa yang kamu lakukan adalah untuk menggantikan Kaisar Iblis, dan menjadi pemilik alam iblis ilusi. Alasan Kaisar Iblis sebelumnya mengejar ke benua langit yang mendalam secara pribadi, sama sekali bukan karena kemarahan dan kecerobohan. Dia pasti telah jatuh ke dalam perangkapmu. Kematian Kaisar Iblis kecil, bukan karena bertindak gegabah setelah minum terlalu banyak dan dengan paksa menerobos ke benua langit yang mendalam, tapi, dia mati di tanganmu, Adipati Ming. Apakah kamu akan menyangkal hal-hal ini? Hampir setiap kalimat yang diucapkan Yunce membuat wajah Duke Huai berubah setiap saat. Jauh di lubuk hatinya, matanya dipenuhi keterkejutan. Dia berpikir bahwa hal-hal yang dia katakan, di seluruh dunia, adalah rahasia yang hanya diketahui oleh mereka, ayah dan anak, dan sangat mustahil bagi orang ketiga untuk mengetahuinya. Bahkan orang-orang di benua langit yang mendalam tidak mengetahuinya, identitas orang dalam mereka saat itu. Hahaha,
Duke Ming tertawa keras dan bertepuk tangan, dan matanya tanpa riak apapun, "Brilian, kamu benar-benar brilian. Yunce, sepertinya tidak salah jika putra yang kubanggakan kehilangan muka di depanmu." Duke ini akan dengan murah hati mengakuinya, "Apa yang kamu katakan itu benar sekali." Alasan tempat suci dari benua langit yang mendalam menginvasi alam iblis ilusi adalah karena adipati ini. Duke ini hanya memberi tahu mereka saat itu bahwa cermin samsara dari alam iblis ilusi yang disimpan oleh Kaisar Iblis mengandung misteri ilahi yang mendalam. Jika mereka bisa memecahkan rahasia cermin samsara, maka mereka bisa menembus batas alam sovereign mendalam, melangkah ke alam mendalam ilahi, dan menjadi dewa mendalam yang legendaris. Orang-orang itu bahkan lebih rakus dan bodoh dari yang diperkirakan Duke ini. Mereka tidak hanya mempercayainya, tetapi setahun kemudian, mereka sudah tidak sabar dan bersiap untuk melangkah ke alam iblis ilusi. Duke ini tentu saja dengan senang hati membantu mereka membangun terowongan spasial, dan memberi tahu mereka apa yang Duke ini ingin mereka ketahui. Orang-orang dari benua langit yang mendalam ini benar-benar tidak mengecewakan Duke ini. Mereka membuat kota kekaisaran iblis ke dalam kekacauan total, dan membuat kematian Kaisar Iblis dan Kaisar Iblis kecil berjalan lebih sempurna dari yang direncanakan adipati ini. Duke Ming tertawa terbahak-bahak, "Hahaha. Sungguh tanah suci langit yang mendalam, itu hanyalah bidak catur yang digunakan dan dimainkan oleh Duke ini di telapak tanganku. Adapun Kaisar Iblis dan Kaisar Iblis kecil, di tangan adipati ini, mereka hanyalah dua serangga kecil yang menyedihkan." Duke ini hanya menggunakan tipuan kecil dan dengan mudah mengarahkan Kaisar Iblis ke tempat terowongan spasial berada. Tentu saja, betapapun bodohnya dia tidak akan terburu-buru mengejar terowongan spasial dan bunuh diri di wilayah benua langit yang mendalam. Kemunculan tepat waktu sang Duke inilah yang membantunya. Putri Kai, ayahmu yang menyedihkan sangat terkejut saat melihat penampilan adipati ini. Sampai adipati ini mendekati jarak hanya 2 langkah darinya, dia tidak memiliki penjagaan apapun, dan dia ditendang dengan ringan oleh adipati ini ke dalam terowongan spasial. Di sisi lain terowongan spasial, ada formasi penekan jiwa perkasa surga yang menunggunya. Begitu dia memasukinya, bahkan jika dia memiliki kekuatan yang paling kuat, dia tidak akan bisa menggunakannya. Duke Ming tertawa ringan, ekspresi arogansinya yang tak terbatas seolah-olah segala sesuatu di dunia tidak bisa lepas dari kendalinya. Adapun Kaisar Iblis kecil yang baru saja naik tahta, itu bahkan lebih mudah. Pada malam pernikahan akbarmu, dia sama sepertimu hari ini, dia dengan murah hati memberi adipati ini kesempatan yang sangat besar. Dia sebenarnya pergi untuk memperingati Kaisar Iblis sebelumnya sendirian, tapi adipati ini tidak membunuhnya. Saya hanya melumpuhkannya, dan melemparkannya ke dalam terowongan spasial yang menuju ke benua langit yang mendalam. Dengan cara ini, tidak akan ada jejak adipati yang tertinggal. Duke ini hanya secara acak meninggalkan beberapa kata terakhir untuknya. Keesokan harinya, seluruh dunia iblis ilusi tahu bahwa Kaisar Iblis kecil yang baru saja naik tahta bertindak gegabah setelah minum terlalu banyak di malam pernikahan dengan permaisuri iblis kecil. Dan menerobos masuk ke benua langit yang mendalam sendirian, dibandingkan dengan berduka atas kematian Kaisar Iblis kecil, pasti ada lebih banyak orang yang mengutuk kebodohannya, hahaha. Adipati, Ming, api pada permaisuri iblis kecil melambai dengan ganas, tubuh kecilnya bahkan gemetar dengan cara yang sangat hebat. Yunce, yang paling dekat dengannya, dapat dengan jelas merasakan kemarahan, kebencian, dan niat membunuhnya meledak begitu kuat hingga hampir menghancurkan ruang sepenuhnya. Dia melirik ke arah permaisuri iblis kecil, dan menemukan bahwa meskipun dia ditutupi oleh api, di bawah pantulan api emas merah, wajahnya masih sepucat selembar kertas putih, dan di sudut mulutnya, ada darah merah cerah yang perlahan menetes ke bawah. Dia tidak terluka saat bertarung melawan Duke Huai,
bekas darah itu berasal dari luka dalam yang disebabkan oleh kemarahan dan kebenciannya yang terlalu kuat. Dan pada saat ini, rasa hormat yang mendalam muncul di hati Yunce terhadap permaisuri iblis kecil. Hingga hari ini, dia belum mengetahui bahwa pelaku yang membuat ayah dan saudara laki-lakinya terbunuh bukanlah benua langit yang mendalam, namun adalah Duke Ming di hadapannya. Dia membunuh dua orang yang paling dekat dengannya, menyebabkan kepunahan garis keturunan klan Kaisar Iblis, menyebabkan kekacauan di kota Kekaisaran Iblis, dan bahkan merugikan seluruh alam iblis ilusi. Yunce bisa membayangkan betapa kuatnya kebencian dan niat membunuh itu. Namun meski begitu, dia mampu menjaga rasionalitasnya dengan ketat, dan tidak meninggalkan segalanya di bawah pengaruh kebencian yang menusuk tulangnya untuk menyerang Duke Ming. Karena tidak hanya tidak mungkin membunuh Duke Ming yang kemampuannya sangat menakutkan, tapi dia dan Yunce hanya akan mati lebih cepat. Pada saat ini, detik ini, dia harus mendapatkan setiap kesempatan untuk hidup, jadi akan ada kemungkinan untuk balas dendamnya di masa depan. Duke Ming memutar matanya, lalu menyipitkannya dan menikmati ekspresi permaisuri iblis kecil pada saat ini. Benar, nikmatilah. Kebencian yang sangat ingin membakar tulangnya menjadi abu, kebencian yang sangat ingin mencabik-cabiknya, membuatnya menikmati dan memberinya kesenangan. Mengetahui kebenaran, dan masih bisa menahan diri untuk tidak menyerang adipati ini, kamu adalah memang putri Kai. Sangat bermanfaat membiarkan adipati ini tidak mendapatkan kesempatan sempurna untuk membunuhmu selama 100 tahun ini. Anda harus berterima kasih kepada adipati ini, memberi tahu Anda siapa yang menghancurkan klan Anda sebelum Anda meninggal. Oh, benar, Anda tahu. Saat Kaisar Iblis kecil dengan jelas melihat wajah adipati ini, betapa luar biasa ekspresinya. Cektes, sungguh luar biasa. Bahkan ketika Duke ini memikirkannya sekarang, itu memberiku sisa rasa yang tak ada habisnya. Adipati, Ming. Suara permaisuri iblis kecil begitu parau dan dalam sehingga bahkan tidak terdengar seperti suara manusia. Dua kata pendek itu begitu dingin seolah-olah berasal dari api penyucian neraka, tapi itu tidak bisa dibandingkan dengan 1/10.000 kebencian di hatinya. Meskipun wajah Yunce tenang, kebencian di hatinya tidak kalah dengan permaisuri iblis kecil, karena kematian kakeknya, Yun Changhai, juga karena Duke Ming. Keturunan keluarga Yun, tragedi Xiao Yun dan takdirnya, itu semua karena Duke Ming di hadapannya. Dia menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan dingin, Duke Ming, klanmu bisa menjadi klan kerajaan, itu semua karena klan Kaisar Iblis. Kamu bukan hanya tidak bersyukur dan gagal melayani dengan setia, tapi kamu juga mengembangkan ambisimu sendiri, dan kejam sampai pada titik ini. Apakah kamu tidak takut tersambar petir karena dosamu? Kata-kata yang kekanak-kanakan. Duke Ming tersenyum ringan. Kaisar dunia tentu saja adalah seseorang yang memiliki kemampuan. Sejak Duke ini lahir, saya bertekad untuk menjadi orang yang memerintah orang-orang di bawah langit. Orang-orang yang menghalangi adipati ini, tidak peduli siapa itu, adipati ini akan melakukan apa saja untuk menyingkirkan orang tersebut. Apa yang disebut kesetiaan dan kebenaran adalah hal-hal yang dimiliki oleh orang-orang lemah yang konyol. Apa yang kamu ingin adipati ini akui? Adipati ini telah mengakui semuanya. Sekarang, beritahu adipati ini, tentang informasi adipati ini, bagaimana Anda bisa mengetahuinya? Duke Ming menatap lurus ke arah Yunce, tatapan matanya seperti dua pisau tajam, itu hampir menembus hati dan jiwanya ketika Duke Ming melanjutkan. Duke ini berpikir bahwa apapun yang saya lakukan, saya tidak akan meninggalkan jejak apapun. Selama 1 abad terakhir ini, seluruh dunia iblis ilusi tidak pernah ada orang yang mencurigai adipati ini. Bagaimana kamu, Yunce, mengetahui hal itu? Mungkinkah adipati ini melakukan kesalahan dalam perjalanannya? Sangat sederhana. Yunce dengan santai melangkah mundur,
berdiri di dekat permaisuri iblis kecil dan berkata, "Kamu seharusnya sudah tahu, bahwa meskipun aku adalah putra keluarga Yun, aku berasal dari benua langit yang mendalam. Ketika saya berada di benua langit yang mendalam, saya berhubungan dengan wilayah pedang surgawi yang perkasa dari 4 tempat suci, ini, secara alami terdengar dari wilayah pedang surgawi yang perkasa. Wilayah pedang surgawi yang perkasa. Hehe, Duke Ming jelas tidak puas dengan jawaban ini, tapi dia tidak terus bertanya, sebaliknya dia mencibir, dan matanya yang sudah menunjukkan cahaya berbahaya, segera menjadi lebih dingin. Duke ini akan mempercayai jawabanmu untuk saat ini. Lalu, tujuan Anda untuk mengulur waktu sudah cukup sempurna, namun sayangnya cadangan yang Anda tunggu tidak muncul. Selanjutnya, bagaimana Anda akan menyelamatkan nyawa Anda dan Putri Kai di depan Adipati ini? Yunce juga mencibir dan berkata, "Lalu apakah Duke Ming berpikir bahwa alasan aku datang ke sini meskipun mengetahui kamu ada di sini adalah untuk mati sia-sia? Jadi Duke ini penasaran, kenapa kamu pikir kamu bisa lepas dari telapak tangan Adipati ini?" Adipati Ming bertanya sambil tersenyum. Ekspresinya yang berbahaya namun tenang seolah-olah dia memberitahu Yunce bahwa meskipun dia mempunyai tipuan hebat, sangat mustahil baginya untuk melarikan diri darinya, apakah itu berdasarkan pada Frost Crystal of Absolute Heaven yang selama ini kamu pegang di tanganmu. Kata-kata Duke Ming memicu hati Yunce, dan membangkitkan perasaan yang kuat dan meresahkan, dia kemudian segera menghancurkan Frost Crystal of Absolute Heaven yang ada di tangannya tanpa ragu-ragu. Dia berani menyerbu masuk, dan ingin menyelamatkan permaisuri iblis kecil dari Duke Ming, dan yang paling dia andalkan adalah kristal beku dari surga absolut yang baru saja dihadiahkan Mu Feiyan kepadanya. Karena ketika Mu Feiyan memberinya, wajahnya penuh kebanggaan, dan berjanji bahwa selama Yunce memakainya, pada saat genting, itu bisa membentuk penghalang pelindung yang tidak dapat dipatahkan oleh siapapun, dan itu bisa bertahan selama 6 jam, dalam waktu sebanyak ini, pastinya cukup bagi Yun Qinghong untuk sampai ke sini. Tetapi, mengikuti suara lembut, Frost Crystal of Absolute Heaven dihancurkan oleh Yunce dengan sangat mudah. Gelombang cahaya biru menyebar dengan cepat. Dalam sekejap, itu membentuk penghalang biru es dengan diameter 10 meter, menyelimuti Yunce dan permaisuri iblis kecil di dalamnya, dan menyingkirkan Duke Ming dan Duke Huai. Meskipun prosesnya singkat, bagi seorang praktisi yang sangat kuat, waktu yang singkat dapat memungkinkan dia melakukan banyak hal. Namun Duke Ming hanya menonton sambil tersenyum, bahkan tidak ada tanda-tanda dia mencoba menghentikannya. Ketika penghalang pelindung muncul, ekspresinya juga tidak berubah sama sekali, kecuali di matanya, yang memiliki sedikit rasa jijik. Ketika Duke Ming menyebut Frost Crystal of Absolute Heaven yang dipegang erat di tangannya, Yunce sudah memiliki firasat buruk tentang hal itu, dan ekspresi wajah Duke Ming saat ini memperbesar perasaan gelisah di hatinya belasan kali. Lebih lanjut, karena mampu membuka penghalang pelindung pada saat pertama, Yunce telah memegang Frost Crystal of Absolute Heaven di tangannya sejak awal. Dan untuk menjaga agar auranya tidak bocor, dia secara alami menggunakan energinya yang dalam untuk dengan aman menjebak aura Frost Crystal dari surga absolut, tetapi Duke Ming memanggilnya dengan begitu mudah. Hanya berdasarkan auranya, dia tahu bahwa itu adalah Frost Crystal of Absolute Heaven milik keluargamu. Sudah jelas bahwa dia sudah tidak asing lagi dengan benda itu. Maka dia tidak akan menyadari ketangguhan pelindung yang dilepaskannya. Namun, meskipun Duke Ming sudah mengetahui bahwa dia jelas-jelas memegang Frost Crystal of Absolute Heaven, dia tidak mencari kesempatan untuk merebutnya, tidak menghentikannya untuk menghancurkannya, dan bahkan tidak terkejut atau panik. Reaksinya di luar dugaan Yunce. Hahaha. Melihat penghalang pelindung yang dibentuk oleh Frost Crystal of Absolute Heaven, Duke Ming hanya tertawa sembarangan, jadi begitu.
Duke ini awalnya menantikan cara cerdik seperti apa yang akan kamu gunakan untuk melarikan diri dari tangan Duke ini, tapi hasilnya sangat mengecewakan Duke ini. Itu hanya Frost Crystal dari surga absolut. Yunce mengunci alisnya erat-erat, dan hatinya tiba-tiba khawatir. Dia berkata tanpa melemahkan momentumnya, benarkah? Frost Crystal of Absolute Heaven adalah harta paling protektif keluargamu. Karena kamu terlalu meremehkannya, kamu dapat mencoba menghancurkannya. Hahaha, Duke Ming tertawa sembarangan sekali lagi, sambil perlahan melangkah maju. Meskipun ada penghalang pelindung di antara mereka, setiap langkah Duke Ming mendekat, tekanan pada Yunce berlipat ganda. Di depan penghalang pelindung, dia mengulurkan telapak tangannya dan sedikit menceritakan, jika itu terjadi 100 tahun yang lalu, memang benar bahwa Duke ini tidak akan memiliki kekuatan untuk menghancurkannya, dan di seluruh alam iblis ilusi, tidak ada yang bisa melakukannya. Tapi, sekarang adipati ini tidak lagi berada di alam sovereign mendalam tingkat ke-9, seperti 100 tahun yang lalu. Saya berada di tingkat ke-10 dari alam mendalam sovereign. Ini adalah alam puncak di dunia ini. Saat mencapai level ini, telapak tangan adipati ini sudah hampir menyentuh hukum dunia ini, bahkan ruang di bawah telapak tangan adipati ini, bisa dalam sekejap, hancur. Duke Ming tiba-tiba memutar pergelangan tangannya, dan pada saat itu, pusaran besar tiba-tiba muncul dan menyebar dengan cepat. Ini bukanlah pusaran yang disebabkan oleh aliran udara, bukan pusaran yang disebabkan oleh energi yang dalam, tapi itu adalah ruang yang benar-benar terpelintir. Ruang yang terdistorsi tidak menghilang dalam sekejap, tapi menyebar dengan ganas seperti gelombang laut, dan dalam sekejap mata menyebar ke penghalang biru es. Penghalang yang awalnya dianggap kuat dan tidak bisa dipecahkan, di bawah tekanan yang sangat ekstrim, pusaran luar angkasa yang mengerikan, langsung terpelintir seperti gelembung sabun yang rapuh, dan terus berputar lebih keras lagi, hingga terpelintir menjadi bentuk yang sangat berlebihan. Mungkin, pada napas berikutnya, ia akan terkoyak seluruhnya. Yunce sangat terkejut. Dia tanpa sadar memblokir di depan permaisuri iblis kecil, alisnya terkunci rapat, urat biru muncul dari kedua sisi tangannya. Penghalang pelindung yang dibentuk oleh Frost Crystal of Absolute Heaven dijanjikan oleh Mu Feiyan bahwa penghalang itu dapat bertahan selama 6 jam, dan bahkan jika kakeknya masih hidup, penghalang tersebut tidak dapat dihancurkan. Orang macam apa Mu Feiyan itu? Bukan hanya dia adalah kakek Yunce, dia juga adalah kepala keluarga Mu yang sangat terhormat. Apa yang dia katakan benar-benar berwibawa, dan terlebih lagi, reaksi berlebihan dari Mu Yubai dan yang lainnya ketika Mu Feiyan mengeluarkan Frost Crystal of Absolute Heaven, dan ekspresi gembira yang diungkapkan oleh ayah dan ibunya. Terhadap kemampuan perlindungan yang kuat, dari Frost Crystal of Absolute Heaven, dia tentu saja tidak punya alasan untuk meragukannya. Kalau tidak, dia tidak akan berani menerobos masuk dan menghadapi Duke Ming yang sangat kuat. Jangankan 6 jam, bahkan jika itu hanya mendukungnya selama 2 jam, itu sudah cukup untuk Yunce. Dia tidak pernah berpikir bahwa penghalang penyelamat jiwa dari Frost Crystal of Absolute Heaven begitu rentan di depan Duke Ming. Itu menipu cucumu, dan itu merenggut kehidupan kecilnya. Kristal beku dari surga absolut ini memang merupakan benda pelindung yang langka di alam iblis ilusi. Duke Ming menghentikan gerakan telapak tangannya, namun ruang memutar masih terus berlanjut, dan penghalang pelindung berada di ambang kehancuran. Jika Duke Ming melanjutkan gerakannya, itu akan benar-benar hancur, karena tingkat energi dalam yang dapat dilawannya, hanya sampai tingkat ke-9 dari alam sovereign mendalam. Tapi jika melebihi itu, tidak ada bedanya dengan lapisan es tipis. Di seluruh alam iblis ilusi, hanya adipati ini yang bisa menghancurkannya dengan mudah. Yunce, kamu salah perhitungan. Alis Duke Ming sedikit mengendur, dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Wajah tanpa ekspresi apapun berubah menjadi senyuman lembut yang santai,
Yunce, sejujurnya, Duke ini tidak suka membunuhmu. Anda memiliki keterampilan yang tidak normal, dan Anda cerdas, dan potensi Anda bahkan lebih mengejutkan. Di bawah tatapan Adipati ini, Anda tidak panik sama sekali, yang berarti kekuatan mental Anda juga tidak biasa. Anda berani menerobos mengetahui bahwa Adipati ini ada di sini, keberanian dan keberanian Anda bahkan lebih luar biasa, dengan usia Anda, memiliki kemampuan seperti ini, bahkan Adipati ini pun terkesan. Jika kamu mati seperti ini, itu akan sia-sia. Jadi, Yunce menyipitkan matanya, bisakah Duke Ming bersiap memberiku kesempatan untuk hidup? Biarkan Adipati ini menanamkan jiwa membekas di tubuhmu, dan mulai sekarang setialah kepada Adipati ini, maka, kamu tidak hanya bisa hidup, ketika Adipati ini menguasai dunia, kamu juga bisa menikmati kekayaan dan kehormatan dalam hidupmu, dan Adipati ini bahkan bisa mengampuni klan Yunmu. Duke Ming berkata dengan lembut, Duke ini tidak pernah ragu-ragu dan berhati lembut ketika harus membunuh seseorang, kamu yang pertama. Ini adalah anugerah tertinggi yang diberikan Duke ini padamu. Jangan mengecewakan Adipati ini. Berkah. Yunce mencibir dalam-dalam, apa yang disebut rahmatmu bahkan tidak berarti 1 sen pun bagiku. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkan orang sepertimu yang bahkan tidak bisa dibandingkan dengan binatang mencemari jiwaku sendiri. Sangat baik. Duke Ming menganggukkan kepalanya perlahan, karena kamu memilih kebodohan, maka, matilah. Ruangan itu bergetar hebat, dan pusaran ruang yang sangat besar itu segera menelan pelindung yang dibangun oleh Frost Crystal of Absolute Heaven, dan merobeknya menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat itu, seolah-olah seluruh langit dan bumi ditarik ke dalam pusaran air spasial yang mengerikan. Karena penindasan energi dalam yang sangat menakutkan, Yunce hampir tercekik, kakinya bahkan tidak bisa bergerak, dan dia tidak bisa mengeluarkan suara dari mulutnya. Pada saat ini, bayangan kecil berwarna putih keabu-abuan sedikit bergoyang, dan menghalangi di depannya. Pada saat yang sama, pusaran ruang angkasa bertabrakan dengan keras ke bayangan putih keabu-abuan. Erangan yang dalam dan penuh penderitaan terdengar di telinga Yunce. Setelah itu, lengannya dicengkeram erat oleh sebuah tangan kecil yang halus. Di pergelangan tangan kecil itu, gelang merah tua langsung putus, dan mengeluarkan cahaya terang seperti api. Saat kecerahan api berkedip, sosok Yunce dan permaisuri iblis kecil menghilang pada saat yang sama, dan pusaran air spasial menyapu, menghancurkan lapisan ruang. Di bawah kekuatan yang sangat mengerikan ini, bahkan seorang raja biasa, apalagi orang normal, akan dengan mudah hancur berkeping-keping. Duke Huai terkejut dan bergegas maju, ayah, apa yang terjadi? Bagaimana mereka bisa menghilang? Mungkinkah mereka? Duke Ming meletakkan telapak tangannya tanpa terburu-buru, tidak ada sedikit pun kepanikan atau ekspresi gelisah di wajahnya, bahkan tidak ada ekspresi terkejut, sepertinya ini juga sesuai ekspektasinya, hanya penghancuran gelang darah merah yang meluncurkan pelarian dimensional. Ada hal seperti itu yang ada dalam ingatan Kaisar Iblis Kecil, dan seperti yang diharapkan Duke, permaisuri iblis kecil telah melengkapinya. Tapi sayang sekali, Golden Crow Lightning Flame Valley adalah dunia yang mandiri, pelarian darah dari segel Kaisar Iblis dapat membantunya melarikan diri ke dunia luar, tetapi gelang darah merah tidak akan pernah bisa melakukan itu. Ini hanyalah perjuangan yang menyedihkan sebelum kematian mereka, bagaimana mereka bisa lepas dari telapak tangan Adipati ini. Kata Duke Ming sambil sedikit membalikkan tubuhnya, menyipitkan matanya dan tersenyum. Matanya langsung terfokus ke arah barat laut. Sudut mulutnya sedikit memunculkan senyuman, lembut dan lembut seperti angin, cahaya dari celah matanya bahkan lebih dingin dan menusuk tulang daripada ular berbisa paling ganas di dunia. Barat Laut Golden Crow Lightning Flame Valley, perbatasan. Dunia langsung menjadi beberapa kali lebih panas,
dan udaranya sangat tipis sehingga hampir mustahil untuk bernapas. Yunce diayunkan oleh permaisuri iblis kecil, dan mendarat di tanah dengan kasar. Setelah beberapa saat tertegun, dia tiba-tiba mengerti apa yang terjadi. Dia berdiri, melihat sekeliling dan bertanya, di mana tempat ini? Perbatasan barat laut, permaisuri iblis kecil memunggungi dia, saat dia berkata dengan dingin. Begitu dia selesai berbicara, tubuhnya tiba-tiba membeku dan panah darah keluar dari mulutnya, mendarat beberapa meter jauhnya. Seluruh tubuhnya kehilangan seluruh kekuatannya, dan dia berlutut di tanah. Permaisuri iblis kecil, Yunce segera melangkah maju, ingin mengangkatnya, tetapi ketika tangannya menyentuh bahunya, dia didorong menjauh olehnya, "Jangan sentuh aku." Yunce berdiri di sana, dan tidak berani bergerak. Permaisuri iblis kecil dengan susah payah berjuang untuk bernapas selama beberapa saat, akhirnya berdiri perlahan dan berbalik. Pipi gadis muda itu tanpa warna darah apapun, namun noda darah di sudut mulutnya masih sulit untuk dilihat. Yunce buru-buru dalam pikirannya yang tenang, mulai muncul adegan dari beberapa napas yang lalu. Serangan Dukeming tidak ditujukan pada Little Demon Empress terlebih dahulu, tapi itu dia. Di bawah tekanan energi mendalam seorang raja, bagaimana mungkin dia bisa menghindarinya? Dia mampu hidup, dan bukan hanya karena permaisuri iblis kecil melarikan diri bersamanya menggunakan pelarian dimensional, tapi itu lebih karena permaisuri iblis kecil menggunakan tubuhnya sendiri, dan menahan serangan mematikan Dukeming. Dada Yunce naik dan turun dengan keras. Dia berkata dengan tulus, "Terima kasih telah menyelamatkan hidupku." Dibandingkan dengan ini, kakeknya yang tidak bisa diandalkan, Arg. Frost Crystal of Absolute Heaven yang dihadiahkan Mu Feiyan kepadanya tidak hanya gagal menyelamatkan nyawanya pada saat yang genting, tapi juga hampir membunuhnya, karena jika bukan karena Frost Crystal of Absolute Heaven, dia tidak akan menerobos masuk ke dalam Golden Crow Lightning Flame Valley seperti itu. "Selamatkan hidupmu." Permaisuri iblis kecil memegangi dadanya, dan berkata dengan suara rendah dan dingin, "Konyol. Kamu pikir kamu bisa melewati hari ini? Segel Kaisar Iblis telah disita oleh Dukeming, kita tidak bisa meninggalkan Golden Crow Lightning Flame Valley sama sekali. Dengan kemampuan Dukeming, tidak akan lama lagi dia bisa menemukan kita lagi." Dasar idiot yang merasa benar sendiri, kenapa kamu menerobos masuk ke sini untuk bunuh diri tanpa alasan?